Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, di sini Ibu Arum akan menyampaikan tentang materi beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Di sini pengertian dari iman kepada kitab Allah itu iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah maka wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya diturunkan kitab-kitab Allah yaitu agar manusia beribadah kepada Allah semesta tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Di sini kitab-kitab Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kandungan dari kitab Taurat yaitu pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu yang pertama, jangan ada padamu ilahi lain di hadiratku. Yang kedua ada jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Terus yang selanjutnya ada berilah hormat kepada bapak ibumu. Terus yang selanjutnya ada jangan membunuh sesama manusia. Yang selanjutnya larangan untuk berbuat zina. Terus yang selanjutnya lagi ada larangan untuk mencuri. Terus selanjutnya larangan menjadi saksi palsu dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Nah, itu tadi dari kandungan dari kitab Taurat. Terus yang kedua ada kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur yaitu berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Terus kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Terus yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini isi kandungannya, kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan dari kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Yang keempat, kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran terdiri sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama ada Tauhid. Tauhid yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua Syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak manusia. Yang keempat Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang terakhir yaitu ada wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Nah, itulah tadi macam-macam kitab Allah dan kandungan dari kitab-kitab Allah. Di sini saya lanjutkan lagi tentang cara-cara beriman kepada kitab Allah. Cara beriman kepada kitab Allah meliputi hal-hal yang berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya.
Terus sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada 3. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dan belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran itu ada 3: membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Ibu cukupkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.